Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholik Rahman dari kelas PAI 4G NIM 2311207. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi saya yang mana sudah saya lakukan observasi pada minggu-minggu sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Untuk topik penelitian yang saya lakukan kemarin yaitu analisis kurangnya penerapan bahasa Arab di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran Puding Besar. Adapun untuk topik pembahasannya yaitu latar belakang, terus ada permasalahannya, alasan terjadinya, siapa yang terlibat, tempat kejadian, kapan terjadinya, solusi, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari latar belakang, bahasa Arab memegang peranan sentral dan tak terpisahkan dari kurikulum serta identitas sebuah pesantren, khususnya di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran Puding Besar. Sebagai bahasa Al-Quran dan ilmu keislaman, penguasaan bahasa Arab menjadi pondasi penting bagi santri untuk dapat memahami secara mendalam ajaran agama dan teks-teks klasik. Namun, observasi awal menunjukkan bahwa meskipun bahasa Arab diajarkan secara formal, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari santri masih belum optimal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena berpotensi berdampak pada keterampilan santri dalam menafsirkan Al-Quran dan menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman secara komprehensif, menghambat potensi mereka untuk menjadi cendekiawan muslim yang fasih berbahasa Arab. Setelah latar belakang yaitu adanya permasalahan. Apa permasalahannya? Dimana di sini ada 2 poin untuk permasalahan yang utama yaitu kurangnya penerapan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari santri. Terus yang kedua, bahasa Arab belum menjadi kebiasaan atau budaya dalam interaksi di ma'had. Permasalahan utama yang menjadi fokus observasi saya pada waktu itu yaitu kurangnya penerapan bahasa Arab secara aktif dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari santri di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran, yang mana seharusnya bahasa Arab ini menjadi alat komunikasi dan bagian integral dari lingkungan pesantren. Justru di sini belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebiasaan atau bahkan budaya dalam interaksi harian antar santri maupun dengan pengajar. Hal ini mengidentifikasikan adanya kesenjangan antara kurikulum formal dan praktek berbahasa Arab di luar kelas, yang pada akhirnya menghambat santri untuk merasakan manfaat nyata dari penguasaan bahasa Arab. Terus setelah apa permasalahannya, di sini ada mengapa hal ini terjadi, why? Karena minimnya penggunaan bahasa Arab di luar kelas, terus metode pembelajaran monoton hanya menerapkan hafalan dan terjemahan, kurangnya guru yang kompeten dalam pengajaran bahasa Arab, motivasi santri rendah karena dianggap sulit dan kurang relevan. Yang kelima yaitu ada siapa yang terlibat. Jadi penyelesaian masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu santri, terus ada guru dan ustadz, divisi bahasa, alumni dan mahasiswa bahasa Arab. Di sini santri merupakan subjek utama dan pengguna bahasa Arab. Motivasi dan partisipasi aktif santri dalam praktek berbahasa sangat krusial untuk menciptakan lingkungan berbahasa Arab yang dinamis. Guru atau ustadz sebagai fasilitator pembelajaran, peran guru sangat vital. Namun perlu diakui bahwa belum semua guru memiliki latar belakang bahasa Arab yang kuat atau keahlian dalam menerapkan metode pengajaran yang modern dan efektif. Terus ada divisi bahasa. Divisi bahasa di sini memiliki tanggung jawab besar yang merumuskan kebijakan bahasa, menyediakan fasilitas bahasa dan mendukung program pembelajaran bahasa Arab yang komprehensif. Komitmen mereka adalah kunci keberhasilan di dalam berbahasa Arab. Adapun untuk alumni dan mahasiswa berbahasa Arab,
Kelompok ini memiliki potensi besar sebagai mentor atau pembimbing atau bahkan pengajar. Pengetahuan dan pengalaman mereka dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan tambahan kepada santri, menciptakan jembatan antara teori dan praktek berbahasa. Kita lanjut, yaitu ada where, di mana terjadi permasalahan kurangnya penerapan bahasa Arab ini tidak terbatas pada satu area tertentu, melainkan merasuk ke seluruh lingkungan Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran. Yang pertama, salah satunya termasuk adalah ruang kelas, terus asrama santri, terus interaksi keseharian mereka. Di sini ruang kelas, meskipun pelajaran bahasa Arab diajarkan di sini, pengguna bahasa Arab di luar instruksi guru masih sangat minim. Asrama santri, lingkungan ini seharusnya menjadi tempat ideal untuk praktek berbahasa Arab dalam keseharian mereka. Namun, seringkali didominasi oleh bahasa daerah atau bahasa Indonesia yang mereka gunakan. Interaksi harian, mulai dari waktu mereka makan, kegiatan ekstrakurikuler hingga percakapan santai antar santri dan ustadz, bahasa Arab belum menjadi bahasa utama yang digunakan secara alami dan konsisten. Ada lagi, yaitu when, kapan terjadi. Kurangnya penerapan bahasa Arab ini bukanlah fenomena sesaat, melainkan terjadi secara berkelanjutan sepanjang waktu santri berada di ma'had, yang mencakup pertama saat pembelajaran formal, terus dalam interaksi harian antara santri dan ustadz, di mana fokus utama adalah pada materi pelajaran, namun kesempatan untuk praktek percakapan aktif seringkali terlewatkan. Dalam interaksi harian antara santri dan ustadz, meskipun ada beberapa upaya untuk menggunakan bahasa Arab, dominasi bahasa lain masih sangat terasa, sehingga santri tidak terbiasa untuk berpikir dan berkomunikasi dalam bahasa Arab secara spontan. Kondisi ini terus berulang dari hari ke hari, membentuk kebiasaan yang kurang mendukung penguasaan bahasa Arab. Terus, bagaimana solusinya? Yang pertama, program pembiasaan bahasa Arab. Ada Arabic Day, percakapan pagi, penggunaan dalam kegiatan harian. Yang kedua, inovasi pembelajaran, menggunakan metode aktif seperti games, muhadasah, nasyid dalam berbahasa Arab, video pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan SDM guru, melakukan pelatihan rutin dan keterlibatan alumni atau mahasiswa bahasa Arab. Yang keempat, peningkatan motivasi, seperti lomba bahasa Arab atau penghargaan untuk santri yang aktif dalam berbahasa Arab. Di dalam penelitian saya kali ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena kurangnya penerapan bahasa Arab di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran. Yang terakhir, yaitu adanya kesimpulan. Di sini penting untuk menekankan bahwa penerapan bahasa Arab haruslah bertransformasi dari sekedar materi pelajaran menjadi sebuah budaya yang hidup dan melekat dalam setiap aspek kehidupan di ma'had. Ini bukan hanya tentang penguasaan tata bahasa, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana bahasa Arab digunakan secara alami dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam identitas santri di ma'had. Seperti itu. Baik, berikut adalah beberapa dokumentasi saat penelitian yang saya lakukan di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran Puding Besar. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.